Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pukul 19.54 dengan memuji Allah. Alhamdulillah, izin Allah atas kita hari ini untuk menikmati dan menjalani hidup ini. Mari jalani hidup ini dengan cara-cara yang disenanginya. Nikmati hidup ini dengan cara-cara yang diridhoinya. Saya awali dengan kata maaf jika cara saya menyampaikan dan gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Lama tak bersua, rindu menggelora di dada. Qadarullah wa masya'a fa'al, takdir Allah, apa yang dia mau itulah yang terjadi. Pukul 16.38 Ustadz Ferry nelpon. Assalamualaikum Syekh. Laju ngomongnya. Waalaikumsalam. Enggak pakai kabar-kabar. Maghrib kosong Syekh. Tolonglah saya dulu. Di mana? Di Muhajirin, Taman Karya. Ustadz kemana? Ada tamu dari Medan. Siapa? Kawan. Dipaksanya saya datang ke tempat dia. Fer, tolonglah datang dulu. Jadi tolong gantikan dulu saya di sana. Assalamualaikum. Langsung aja. Waalaikumsalam. Tidak bisa ngomong apa-apa. Laju. Bapak Ibu yang saya muliakan, bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau ini sahabat yang perawakannya ketek. Tidak segagah sahabat yang lain, memang tidak setampan sahabat yang lain. Sahabat yang lain tinggi-tinggi besar, dia perawakannya kecil. Serba kecil. Tapi beliau adalah sahabat yang keenam masuk Islam setelah Nabi memulai debut dakwahnya di Makkah. Satu kejadian saat penggantian kiswah baju Ka'bah, kebetulan Abdullah bin Mas'ud lagi di atas. Angin kencang, terbukalah apanya nih, jubahnya, nampak kakinya ketek, betisnya maksudnya. Ada sahabat yang ketawa. Apakah Rasulullah turut ketawa? Tidak. Rasul marah. Apa yang kalian ketawain gitu ya? Yang bikin kalian ketawa apa? Itu betisnya sebelah saja ditimbang dengan amal kalian belum ada apa-apanya, apalagi kedua belahnya. Cool, amazing. Apalagi awak semasjid dibandingkan beliau radhiyallahu ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan aja semua barisnya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Bahasa kitanya, tidak masuk surga
Orang yang di hatinya ini ada sangenyang saja rasa sombong. Saya terjemahkan mithqala dzarrah dengan kata sangenyang agar lebih mudah dipahami. Atau sangin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sangin saja. Sangenyang saja, sitik wae. Sotik saja, mula adong sotik saja. Sombong, rasa sombong son. Sedikit saja rasa sombong di sini raiso melebu surga. La yadkhulul jannah. Sedikit tuh. Apalagi banyak. Jujur kita semua pernah punya sikap sombong walaupun seangin. Dan sikap sombong itu semoga sudah di-delete Allah, sudah diampuninya lantaran kita sadar, kita menyesal, kita istighfar memohon ampunannya dan bertobat tidak mengulanginya lagi. Itu masa lalu Pak Ustadz. Nah, ya kan? Memang Pak Ustadz dulu pernah sombong. Saya tidak diajari sombong oleh datuk yang membesarkan saya, oleh nenek yang membesarkan saya. Juara kelas pun kita atau lomba-lomba juara tidak pakai sombong-sombong, apa mau sombong kan? Cuma ada kawan yang suka ngejek. Ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah. Kawan ini suka ngejek. Saya pakai peci, pakai topi, dibilangnya topi angburua. Saya pakai tas, dibilangnya tas angburua. Saya pakai sepatu, dibilangnya sepatu angburua. Sementara saya dilarang membalas buruk dengan buruk. Waktu itu masih kecil. Apa daya karena diperlakukan setiap hari seperti itu, tidak tahan juga. Membalas juga akhirnya. Topi den memang buruk, tas den memang buruk, baju den memang buruk, sepatu den memang buruk, tapi waang buruk dari den. Langsung diam dia sampai sekarang. Kalau jumpa senyum-senyum gitu aja. Kawan-kawan, kawan dekat betul. Dia memang suka ngejek orangnya. Dan dia memang adik beradik jago. Ininya tua, kelewatan jeniusnya. Pokoknya orang tuanya melahirkan mereka cerdas-cerdas. Dan saya menggelari kawan saya ini insinyur sado-sadonya. Serba bisa dia. Kalau lagi musim mainan, saya suruh bikin. Saya tidak bisa apa-apa. Orang saya ini cucu yang dimanja. Megang pisau aja tidak bisa sampai sekarang. Megang pisau. Bapak ibu taruh mangga pokoknya mantap lah, paten mangga tuh kayak taruh pisau. Saya nengok aja tuh. Tidak akan saya makan tuh. Coba buka kan, potong-potong habis tuh. Sombong. Nah, setelah Rasulullah bicara seperti ini, ngomong begini, seseorang nyeletuk. Qala rajulun, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sungguh ada orang dia suka pakai pakaian yang bagus, senang pakai baju bagus. Kalau bahasa bahasa Danau Bingkuangnya suka pakai pakaian yang branded. Nah, itu orang Danau Bingkuang tahu tuh. Branded itu udah jarang dipakai tuh. Bermerek. Dan ada juga orang suka pakai kasut mahal, kasutnya bagus, sepatunya, selopnya, terompahnya branded juga. Ini kisah nyata nih. Januari kemarin umroh, lalu mampir di Malaysia,
diajak kawan pergi makan, tempat makannya milik kawannya nih, di sini distro, itu baju-baju bermerek. Awak mana tahu baju itu bermerek, biasa-biasa aja. Tahu ndak langganannya siapa? Ahmad Dhani, Raffi Ahmad. Ambo telepon tibonya tuh Ustaz, kata udah tuh. Iya dah, iya. Ada barang baru mau jual. Ada jaket harganya 11.000 ringgit. 11.000 ringgit. Mau tahu berapa duitnya? Hah? Kali 3.000 aja. Berapa? 33 juta. Awak satu lo tuh, tapi ndak yang itu. Karena bos-bos kok numpang. Karena ada bos, ya saya kan ngikut bosnya, ada bos tuh. Owner perusahaan kami itu. Numpang nggak situ. Kok bos lazy keuangan? Cari-cari, aku aja lah yang harga duit kita 300.000. Nggak enak, masa banyak betul keluar. Ada orang begitu, senang pakai pakaian bagus-bagus. Ada di rumah dia biasa-biasa aja. Bapak ibu itu kalau udah keluar dari rumah, tapi kalau kita ke rumahnya biasa-biasa aja, baju-baju biasa, sederhana. Tapi kalau udah keluar, bapak tuh gagah, ibu tuh jangan tanya lagi. Mahal-mahal, gagah, emang gagah. Apalagi ke masjid, kan ada orang tuh ke masjid bajunya bagus-bagus, ya kan? Ketika ditanya, bang kenapa baju bagus? Prinsip saya sederhana, Allah nyuruh Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Tersinggung kan yang lain? Supaya tidak marah kita bacakan ayatnya. Al-A'raf 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil pakai gunakan pakaianmu nan rancak-rancak, nan elok-elok setiap kali kamu ke masjid. Itu perintah. Apa nan elok, nan rancak dalam lemari itu tuh kaluan untuk ke masjid. Untuk sholat pakai itu. Kan Allah nengok, wah ini hamba gua nih keren. Nah, karena dia keren, menghadap gua kasih keren juga. Itu. Kadang kita, saya kan baru pulang Pak Ustadz, itu kan lain cerita, ada asbab. Ya masalahnya dia dari rumah, bisa tadi pakai pakaian bagus-bagus, tapi tidak mau dia. Pakaian bagusnya hanya dipakai untuk pesta. Pesta. Besok kan ada pesta tuh. Pesta besok cuma satu, ndak kotor, itu nggak dipakai lagi minggunya, itu langsung diantar ke laundry. Nah kan tuh seragam papa mama nih, nanti hari Minggu pesta lagi lain lagi. Lah buat pesta kok ono bajune seragamne, buat Allah. Itu kalau diteruskan sakit-sakit bikinnya tuh, tapi enggak usah lah ya. Kita enggak mau nyinggung-nyinggung orang, padahal udah tersinggung juga lah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada orang begitu ya Rasul, apakah ini tergolong sombong? Orang yang suka pakai baju branded bagus-bagus, bajunya, pakaiannya, sepatunya, selopnya bagus-bagus. Apa kata Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai, mencintai, menyenangi keindahan. Kalau ingin disukai Allah, disenangi Allah, dicintai Allah, indah-indahlah di hadapannya. Indah itu bisa lahir, bisa muncul kalau bersih, kalau rapi. Biasanya itu rumah-rumah bapak ibu yang berduit itu rapi-rapi itu. Ya kan? Bersih. Kami yang tidak berduit ini bisa serak, pulang lempar-lempar aja. Iya kan? Saya sekali kan Ustadz main juga ke rumah jamaah yang berduit. Tengok rumahnya rapi, tidak ada debunya, mengkilat, bersih.
Tengok pura-pura ke kamar mandi, lewat dapurnya, wah rapi bersih. Tengok dapur kita, berserakan minyak situ. Iya. Kalau ada orang bertamu ke rumah kami kan itu, mohon maaf ya rumah Ustadz ikonya. Alhamdulillah Ustadz, orang tak berumah ledon. Nah kan habis serak tuh, buku bisa serak. Harap maklum aja. Tapi kalau orang tuh nelpon dulu, nanti sore kami datang, rapikan cepat, bersihkan, cuci yang tak dicuci, kipas yang hitam-hitam tuh lap cepat. Kalau tak sempat ngelapnya karena dia tinggi di atas, begitu tamu datang hidupkan cepat, kan tak nampak. Doang. Kalau dimatikan kan nampak hitam itu. Hidupkan cepat. Oh gitu caranya Ustaz. Iya, itu ilmunya tuh. Saya buka aja rahasia tuh. Ada nih kan yang punya kipas tuh di depan. Kami kan punya kipas besar tuh. Saya enggak mau sebenarnya, payah nanti bersihkannya. Tapi ya yang beb ngotot. Awak sayang kayaknya balo le. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut. Nah, sombong itu apa? Beliau menyambung ucapannya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Nah, itu sombong. Sombong itu menolak yang hak. Yang hak disampaikan dia nolak, yang benar dikatakan ke dia tak terima. Dan dia pandang enteng banyak orang. Sombong itu bisa sombong ke Allah. Yang benar dari Allah disampaikan dia nolak, dia tidak terima. Sombong itu bisa kepada manusia. Ratu aja orang kok, enteng aja orang semua. Pandang enteng, anggap remeh. Itu sombong. Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk kita lihat siapa saja sih di antara yang sombong-sombong dalam Al-Quran yang mereka dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat. Kalau Bapak Ibu terbaca ada hadis berbunyi la'anallah atau la'ana Rasulullah, Allah melaknat, Rasulullah melaknat. Itu artinya orang tersebut dijauhkan dari rahmat, didekatkan kepada azab. Melakukan pekerjaan yang tersebut tertulis dalam hadis itu haram, dosa besar tuh. Di antaranya apa? Nah, perempuan dilaknat kalau mencukur alisnya. Cukur alis. Sudah tuh dikasihnya spidol. Tapi tidak di situ, di atasnya sedikit, diukirnya sendiri. Ada tuh yang viral, mungkin video buntut kuali pakainya, ya kan? Anak-anak tuh yang viral tuh, itu kayaknya kuali itu dia banyak. Viral videonya, itu dibikinnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi yang dilaknat dijauhkan dari rahmat, didekatkan kepada azab. Mana mereka-mereka yang dilaknat? Ada namanya iblis. Iblis ini Bapak Ibu, dosanya itu cuma dosa yang bikin dia dilaknat. Cuma disuruh sujud, ngakui Adam lebih dari dia tidak mau. Dia kurang ajarnya kan sejak Adam ada. Kalau Adam nggak ada, Jibril nggak ada apa-apanya. Pak Azazil, iblis. Tapi lantaran Adam dicipta, udah datang kerengkangnya. Tidak terima dia. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa hal yang memberatkan dikau sujud ketika aku perintahkan dikau bersujud? Iblis jawabnya apa? Ana khairum min. Nah, muncul sombongnya. Aku lebih baik dari dia. Nampak? Sombong tuh.
Jadi sombong muncul kapan Pak Ustadz? Jika seseorang merasa lebih dengan kelebihannya, sombong muncul. Kalau orang itu tidak pernah merasa lebih dengan kelebihan yang ia miliki, tidak bakal sombong orang tuh. Cayola. Saya diundang ke salah satu hotel di Sudirman sana. Hotel itu banyak cabangnya se-Indonesia. Ownernya datang waktu itu. Saya nggak tahu ownernya siapa. Lagi acara saya tanya yang ngundang, Ron, apa Ustaz? Mana ownernya? Lah yang tadi ngantar minuman Ustaz tuh. Serius lah, serius Ustaz. Itu orangnya tuh ngantar minuman saya. Mana orangnya? Tuh belakang tua. Suruhlah ke depan. Nggak mau dia Ustaz. Karyawan aja banyak nggak kenal siapa dia. Jadi enak dia menilai. Nanti laporkan ke HRD. Mau ditegur atau dipecat langsung. Nah, Pak, dia tidak merasa lebih dengan kelebihannya. Hotel dia punya. Artinya dalam hotel tuh banyak bed hotel tuh dia punya. Hotel tuh punya mobil hotel tuh dia punya. Kalau hotel tuh punya bus hotel tuh dia juga punya. Awak rumah kredit. Bed kredit juga, TV kredit, kipas kredit, AC kredit, motor kredit, pagar pun belum bayar. Yang dipasang kemarin tuh belum lunas lagi. Bilang sama si Man namanya tukang las tuh. Man, ya Pak, Pak Apol ya mau balik hari lain, Pak tuh belum bayar lagi. Kredit semuanya, dicicil semuanya. Biar biasa aja. Nah iblis begitu tuh. Dia merasa lebih dengan kelebihannya. Kan dia tua dari Adam. Gua tua, gua disuruh sujud. Enak aja. Lalu iblis melanjutkan ucapannya, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, dia kau ciptakan dari tanah. Menurut iblis unsur api lebih mulia dari tanah. Tapi sekurang ajarnya iblis masih ngakui Allah Robnya. Kan nampak tuh. Khalaqtani, kau ciptakan aku, engkau Robku, tahu dia. Allah tuh Tuhannya. Awak yang tak tahu sama Tuhan awak. Dia tahu dia. Kerengkangnya tuh lantaran Adam aja. Kalau enggak ada Adam, Jibril enggak ada apa-apanya, gitu. Ahli ibadah tuh. Tapi gara-gara kita nih, kita hadir, udah enggak terima dia. Karena dia merasa lebih tua. Kan banyak orang tua gitu. Ustaz, apa kula banyak makan asam juga garam. Ustaz alun apa-apa. Jadi makanya apa acok sakit mah, jo tensi tinggi. Karena kebanyakan asam sama garam. Ada kan yang sering gitu ngomong, uang pajak patang baru kan. Ambo kula banyak makan asam garam. Dia enggak paham dia asam sama garam itu apa. Tanya dokter Zaidul Akbar. Kebanyakan asam dah mah. Kebanyakan garam tensi tinggi. Itu sakit gaya itu. Udah tua-tua kurang-kurangi lah. Makan apa kurangi? Makan nasi kurangi. Itu kata dokter tuh ya. Dokter banyak lagi, referensi harus banyak. Jangan satu beliau aja. Tanya lagi dokter ahli yang lain. Sama-sama ahli herbal. Beda-beda tuh. Kan ada Tabib Muhammad tuh. Nah, tanya. Sama-sama ahli. Ini kan ahli rimpang. Itu kan ada ahli yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu iblis. Merasa dia lebih baik. Fisiknya lebih baik. Kan ada orang gitu. Nggak boleh ikut fitness Pak Ustadz. Boleh. Cuma ngapain tiap sebentar keluar dari ruangan tuh. Kan pinggir jalan tuh. Tiap sebentar keluar dia ke pinggir jalan tuh. Lalu nengok-nengok kan mimiknya digerak-gerakkan. Wah tuh diri dekat motor tuh. Nengok kan ininya. Apa-apaan. Ikut aja fitness, badan sehat, Allah suka. Allah nggak suka hambanya lemah. Bagus.
Jaga kesehatan. Jangan pamer-pamer otot tuh. Otot sampai di mana lah? Banyak yang ototnya bagus-bagus dulu ya dulu. Sekarang udah tua-tua, tengoklah. Suruhlah buka baju kalau bagus. Itu mama kami itu kan ada mama kami, Mama Arnold namanya, Arnold Schwarzenegger. Itu orang Sunua tuh. Orang Simpang Marapalam. Ya, Joar panggilannya, Ajoar maksudnya, Joar. Joar. Sekarang tengoklah. Nah, mama satu lagi itu kan mama sebelah ayah, yang sebelah ibu kan mama Sylvester Stallone. Tengoklah, bentuknya udah habis dah. Dulu boleh, nggak usah petantang petenteng, biasa aja. Itu iblis dilaknat, dijauhkan dari rahmat lewat iblis. Nah kita bukan iblis, jangan tiru sifat iblis. Turunan iblis nggak ada, cuma banyak orang meniru sifat-sifat iblis, akhirnya dia ikut dilaknat oleh Allah. Yang kedua, Qarun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah Qarun lain lagi nih. Lain soknya. Nah gini dia. Orang sok itu kan gini. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang kumiliki, segala yang aku punya ini hanyalah atas ilmuku. Karena kemampuanku. Yang hebat itu aku. Enggak ada apa-apanya yang lain. Nang karajo ambo, yang susah-susah ambo, yang peras keringat banting tulang itu saya. Saya yang berbuat, saya yang dapat. Ini semua karena kemampuan aku. Sombong kan? Qarun. Terkenal kayanya. Dia merasa ilmunya tinggi. Hati-hati, bukan tidak boleh kuliah lagi, silahkan tuntut ilmu. Tapi kalau berilmu tinggi hanya untuk jadi maling, tidak usah. Kan banyak tuh orang di negeri ini dan negeri yang lain, apalagi di film India banyak tuh. Kalau hanya untuk jadi maling, tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Resikonya besar tuh kalau sekolah tinggi itu yang dimakannya, yang diminumnya apa? Aspal, semen cor, yang dimakannya apa? Besi beton. Nah ngeri-ngeri makannya keramik, kunyah-kunyahnya. Kalau cuma taman SD paling nyuri selop, ya kan? Nyuri jemuran, paling itu cuma, bahaya kan? Nah. Kalau sekolah tinggi-tinggi buat petantang petenteng enggak usah. Ada dan banyak sekarang. Beria-ia. Skripsinya orang yang bikin. Sekarang aja jadi profesor. Skripsi orang bikin dulu. Kalau dibuka cerita itu kan malu. Saya petantang petenteng. Ada kawan-kawan yang sekarang jadi profesor, jadi dokter. Kan kawan awak tahu. Tesis sih orang juga yang bikin. Hati-hati. Silakan sekolah tinggi-tinggi, tapi jangan sampai merasa lebih dengan kelebihan kita. Itu Qarun. Hartanya banyak, pelitnya minta ampun. Turunan Qarun memang tidak ada, tapi yang menurunkan sifat Qarun itu ada. Harta banyak, pelitnya minta ampun. Pelit tidak masanya lagi. Sekarang udah banyak orang-orang pemurah. Dalam satu pertemuan ini kejadiannya udah lama, kalau nggak salah 2015. Ada jemaah tabligh sini? Ada. Acara ijtima' ramai, ada hampir 20 ribuan. Ada anak jamaah ini yang sakit, yang harus dioperasi di Malaka. Biayanya 150 juta duit kita. Dari sekian banyak itu satu orang bapak angkat tangan. Saya yang membiayai semuanya, Pak.
Cucunya tidak, keponakannya tidak, anak adiknya juga tidak, anak tetangganya juga tidak, orang kampungnya pun juga tidak. Tapi rasa seiman membuat dia gampang menolong. Miskinkah bapak itu setelah menolong? Enggak, tambah banyaklah rezekinya. Badannya sehat, enggak pelit. 150 juta terbeli itu satu Ayla baru, Matic lagi. Nah, siapa nama Syekh tuh? Udah 92 umurnya. Orang terkaya ke-7 di dunia. Dia pemilik 5.000 hektar lebih kebun kurma di Madinah. Itu yang di Masjid Madinah bulan Ramadan tuh kurma yang orang-orang makan di masjid itu kurma dia tuh. Miskinkah dia? Gratis tuh, sebulan penuh tuh. Berapa banyak kurma disumbangkannya? Ya, mana teknisinya? Ya. Nah, dia apa aja? Dilewatkan. Nah, bahayanya pacarnya pula. Heboh dia. Nah, abang kenapa enggak abang angkat? Nah, abang lagi selingkuh ya. Sekarang kan rawan sikit-sikit selingkuh. Entah apa yang selingkuh, entah orang di masjid kok selingkuh. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, jadi yang di Madinah tuh dia sendiri tuh. Sehat dia, hartanya tambah banyak. Sekarang bagi-bagi surat-surat berharga bagi yang perlu modal bagi. Yang dikasihnya untuk anak-anaknya dikit aja. Cucunya sedikit aja untuk orang susah. Utsman ibnu Affan, hartanya masih ada tuh, atas nama beliau di kerajaan Saudi. Nampak? Surga mana lagi kalau ada di atas Firdaus, di situ taruhnya. Tapi tidak ada lagi di atas Firdaus. Maka di Firdaus itulah letaknya beliau itu, insyaallah. Nah, kalau mau duduk bersama beliau, kita-kita yang banyak harta, coba pula seperti beliau. Jumat ada makan sini? Hah? Udah ada? Udah mulai? Nah, mulai dengan kue. Tadi Jumat di Al-Mu'minin Kutilang Sakti, kata imamnya 100 roti bobo. Dalam khutbah itu saya bahas 100 banyak ini orang, tambah 200 lagi. Kalau 100 itu satu orang, berarti butuh 2 orang lagi yang bersedekah roti. Jangan bobo juga mereknya, rote dan merek-merek yang lain. Besok nasi lagi. Itu di Pasir Putih itu. Nah, ada Pak Haji muda, dia bangun sekolah, nah, bangun TK, bangun SMK, bangun masjid juga. Tuh guru-guru sebanyak tuh digajinya tuh. Nah, di masjid setiap Jumat pakai makan, semua harus makan. Dulu dibelinya nasi itu. Tapi repot dipanggilnya tukang masak dari Jambi. Siapkannya rumah, kalian tinggal di sini, tugas kalian masak. Jumat semua kasih. Ramai masjid tuh, seramai-ramainya. Orang lapar semua sholat Jumat situ. Anak-anak ramai, ibu-ibu ramai pula di belakang tuh. Ada ibu yang besar badannya tuh, tuh ketuanya tuh. Hoi, menjaga anak-anak tuh. Ribut kalian. Ustaz khutbah. Beko enggak boleh berabut-rabut. Minta sama ibu. Banyak. Itu bukan amalan kaleng-kaleng, itu ditanyakan ke Rasulullah, ayul islami khair, apa amal Islam yang baik? Jawaban Rasul cuma 2. Nah, yang pertama dari yang kedua ini apa? Tut'imut ta'am, kau ngasih makan. Kasih. Jangan pelit kayak Korun. Korun ditenggelamkan, dianya, pengikutnya, harta-hartanya semua habis, tinggal sejarah. Karena pelit dia dilaknat. Karena sombong, dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dia didekatkan dengan azab. Yang terakhir, yang ketiga, penutup, Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Fir'aun? Ya ayyuhal mala,
wahai para pembesar istana, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Setelah gua tengok-tengok kayaknya nggak ada deh Tuhan yang lain buat kalian selain gua. Yang pas jadi Tuhan kalian tuh gua. Bukan Tuhannya Musa, tapi gua. Nih gua nih Tuhan kalian. Keingkaran, kesombongan Fir'aun puncaknya dengan ucapan ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Nampak? Lantaran jabatan itu. Sombong karena jabatannya nggak ada lagi yang tinggi, muncul sombongnya, merasa lebih dengan kelebihan. Orang yang tidak pernah merasa lebih dengan kelebihan yang dimiliki, biasa-biasa aja dia. Itu tadi ada kawan posting di Facebook, Profesor, kawan. Saya komen, nah, dari dulu kamu sahabatku yang biasa-biasa saja, padahal kamu luar biasa. Dibalasnya, kamu juga sahabatku yang dulu, yang ternyata kamu bukan biasa-biasa tapi kamu orang hebat. Sederhana dia menjawab. Biasa aja. Dan profesor tapi biasa aja, tidak ada sombong-sombongnya, tos-tosan ketemu. Cipika-cipiki seperti dulu kuliah dia seperti itu sampai sekarang. Tidak ada berubah gaya. Orang kan banyak berubah gaya. Seingat waktu dia susah narik tas di bandara bagaimana? Gini kan? Nah. Sekarang? Nah. Halo. Nah, ya. Ya kan? Setelah dia jadi anggota dewan gitu cara bawa tasnya. Dulu ini berubah. Nah, kita bukan iblis, jangan turunkan sifat iblis. Kita bukan Qarun, jangan turunkan sifat Qarun. Kita juga bukan Fir'aun, jangan turunkan sifat Fir'aun. Hati-hati, Fir'aun sombong karena jabatan. Jabatan sampai di mana lah? Nah, sebentar lagi wali kota ganti pula lagi. Ya kan? Nah, maka selagi menjabat, jadikan jabatan itu untuk kepentingan Allah. Ada tempat hiburan di situ jangan diizinkan. Simpang sana dekat Masjid Mutakin gitu. Nonton Bapak, mau apa? Kelepasan Pak. Manfaatkan itu. Kita punya perusahaan. Nah, kalian tidak sholat, jangan kerja di sini. Ini tempat bekerja orang-orang sholat. Ketahuan kalian tidak sholat, jangan harap kalian kerja lagi di sini. Jangan masuk besok. Kan tinggal gitu. Tengok tuh roti-roti itu. Nah, jam sholat tutup. Tengok kata-kata mutiaranya. Orang-orang taat situ kerja. Bosnya santai. Rezeki ngalir terus, berkah. Nah, kita ingin yang seperti itu. Tersinggung maafkan saya, tidak ada niat menyinggung. Yang belum tersinggung tolong tersinggung. Dengan tersinggung insya Allah terasa-rasa, terpikir-pikir, terbayang-bayang, dan besok panjang umur dia akan berubah menjadi lebih baik. Hadza wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.